Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Wahyuni dan saya ditemani oleh dua rekan saya, Ime Hidayat Tiansar. Dan saya, Cindy Sofianti. Halo semuanya, pastinya kita udah nggak asing dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup atau disebut dengan way of life bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dapat kita lihat, ancaman bangsa terus berkembang di setiap bidangnya. Yang pertama dalam bidang ideologi, adanya ancaman ekstremisme, lalu yang kedua dalam bidang politik, yakni adanya permasalahan pemilu dan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi. Lalu yang ketiga dalam bidang ekonomi, yakni masih adanya pengangguran. Yang keempat dalam bidang sosial dan budaya, adanya kesenjangan sosial yang masih tinggi. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada dalam bidang pertahanan dan keamanan, yakni terorisme dan konflik SARA. Wah, kalau begitu perlu kita gali lebih lanjut nih. Benar nggak sih Pancasila dipengaruhi oleh revolusi industri? Jelas ini sangat mempengaruhi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat karena adanya revolusi industri 4.0 melahirkan dua fenomena bak dua mata pisau. Adanya revolusi industri 4.0 ini diharapkan melahirkan generasi muda yang produktif dan kreatif. Namun, fenomena yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Banyak generasi muda yang terlena dengan segala kemudahan yang disuguhkan oleh kecanggihan teknologi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi menurunnya moral bangsa. Anak muda saat ini lupa akan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dipahami betul dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain revolusi, ternyata era new normal juga sangat mempengaruhi Pancasila loh teman-teman. Nah, betul sekali itu Imei. Sekarang kita akan membahas mengenai era new normal. Era new normal adalah perilaku atau pola hidup baru menuju perubahan. Adanya pandemi COVID-19 ini, maka pola hidup berubah sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Nah, yang pertama, segala penyakit itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus tetap tabah dan juga berdoa agar semua masalah ini berakhir. Yang kedua, kaitannya dengan tenaga medis, kita juga sebagai masyarakat harus ikut andil dan berkontribusi dalam mematuhi protokol kesehatan. Sila yang ketiga, sesulit apapun kita harus bersatu dan juga saling bahu-membahu untuk memudahkan segala permasalahan. Sila yang keempat, segala protokol kesehatan harus kita patuhi sesuai dengan aturan. Sila yang kelima, dengan banyaknya dampak yang disebabkan oleh pandemi ini, maka kita harus saling bantu dan juga gotong royong sesama agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua. Kita memahami isi dari Pancasila itu sendiri, diharapkan kita dapat saling bekerja sama dan bergotong royong untuk menciptakan kehidupan era new normal yang lebih baik lagi sesuai dengan etika moral yang ada dalam Pancasila. Halo teman-teman, nah ada sedikit cuplikan nih mengenai penelusuran secara langsung yang dilakukan oleh rekan-rekan saya. Berikut cuplikannya. Hai semuanya, sekarang saya berada di Kabupaten Majalengka. Yaps, betul nih, ini adalah tanah kelahiran saya. Halo teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di Kabupaten Majalengka dan kita akan melihat bagaimana sih fenomena dampaknya revolusi industri terhadap pemahaman anak-anak mengenai Pancasila. Ini lambang apa? Lambang Pancasila keberapa? Kedua. Ini lambang Pancasila keberapa? Kalau ini lambang Pancasila yang keberapa? Keempat. Keempat. Kalau keempat itu apa? Kita tahu nggak ini lambang apa? FF. Lambang Pancasila itu apa? Garuda. Garuda. Selain itu? Banteng. Oh, kepala banteng. Apa sih yang ada di benak air tentang Pancasila? Itu nggak tahu. Lambang sila yang keberapa? Ketiga. Lambang sila yang ketiga itu apa? Mondring. Ini sama air. Kalau ini lambang permainan apa? Mobil itu Sama air. Kalau ini lambang permainan apa? Aku rasanya Tanya lagi, lebih sering mana sih
hafal tentang Sakura atau tentang Pancasila? Sakura. Itulah hasil dari wawancara yang sudah saya lakukan. Kita juga bisa menilai sendiri bagaimana fenomena pemahaman Pancasila di era revolusi industri pada kalangan anak-anak, apalagi sekarang yang bersistem sekolah online. Diharapkan kita sebagai mahasiswa dan seluruh kalangan masyarakat dapat ikut serta berkontribusi memajukan pemahaman Pancasila di kalangan anak usia dini sampai usia. Halo semuanya, aku lagi ada di salah satu pasar terbesar di kota Cirebon. Yuk langsung aja ikutin aku keliling-keliling pasar. Apakah di pasar ini tetap memperhatikan protokol kesehatan? Langsung aja kita cek and recheck. Normal gitu ya. Nah, bagaimana perasaan pertama kali Bapak atau Ibu ini saat mengetahui adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya untuk berjualan sementara gitu? Kalau untuk peraturan yang terbaik bagi saya, kan untuk kita juga baik. Saya ikutin aturan aja. Sesuai dengan pakai masker gitu ya, dan menjaga kebersihannya. Ya. Emang makanya berhenti kan tiap hari makan, ya amat ya saya kan kayak gitu. Iya. Saat pertama kali adanya COVID-19 gitu. Peraturan untuk penjualnya kah atau pembelinya untuk kami atau Iya, cuci tangan, pakai masker kalau kita nggak beli. Kalau pakai Bu, soalnya kan kalau kenyamanan kamu karena Makanya kan gitu ya, mengapa ini kadang kan suka dibuka. iya panas ya Bu. Iya. Dilihat dari banyaknya fenomena tadi, sangat miris ya teman-teman. Masih banyak masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan, kesenjangan sosial ekonomi, dan banyak remaja yang tidak tahu Pancasila. Dengan ini perlu adanya rekonstruksi sosial ekonomi demi kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa, saya harus berkontribusi pada negara untuk sama-sama melakukan penanganan COVID-19 ini. Saya melakukan bakti sosial ke tetangga sekitar yang memang membutuhkan dengan sesuai protokol kesehatan. Saya melakukan hal ini karena sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, itu Persatuan Indonesia, yang dimana kita harus melepas ego dan juga sama-sama melawan sebagai relawan COVID-19. Nah, jadi teman-teman, untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di era new normal ini, kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai sandaran atau tumpuan hidup dalam berbangsa dan bernegara, agar menciptakan generasi emas Indonesia yang produktif, kreatif, dan inovatif.